Otoritas Jasa Keuangan atau OJK siap memberi sanksi terhadap PT SNP Finance yang telah merugikan 14 Bank Indonesia hingga triliunan rupiah. OJK memberi sanksi tegas berupa penghentian izin operasi SNP Finance. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan akan memberi sanksi tegas pada PT SNP Finance berupa penghentian izin operasi. Oh iya, sekarang kan gini, makanya tadi saya bilang sekarang sudah di tangan penegak hukum. Tentu kita nanti akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nol Dwi Amarti dengan NIM akhir 103. Saya dari kelas 24D Pendidikan Ekonomi. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ulil Absor SEM Akun. Di sini saya akan mengangkat kasus tentang PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau bisa disebut juga dengan SNP Finance terkait kegagalannya membayar hutang pada Mei 2018. Sebelumnya, saya akan memaparkan sejarah dan profil perusahaan SNP Finance. SNP Finance adalah perusahaan keuangan yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan saat ini memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia. SNP Finance menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada nasabah-nasabahnya. Beberapa produk dan layanan SNP Finance yaitu merupakan produk pinjaman seperti pinjaman pribadi, pinjaman usaha mikro, dan pinjaman kendaraan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan tabungan dan take over kredit kepada nasabahnya. SNP Finance juga memiliki berbagai produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan bisnis. Dan selanjutnya, saya akan mengupas mengenai penundaan pembayaran utang pada Maret 2018. Diketahui, pada Maret 2018, SNP Finance mengalami penundaan pembayaran utang yang menjadi sorotan publik. Penundaan pembayaran utang ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan para krediturnya sendiri. Selain penundaan pembayaran utang pada Maret 2018, SNP Finance juga mengalami penundaan pembayaran utang pada bulan Mei 2018. Penundaan ini semakin menjadikan situasi keuangan perusahaan semakin buruk. Lalu, apa sajakah sebab gagal bayar hutang pada SNP Finance? Beberapa bukti yang saya kumpulkan dari jurnal yang saya baca yaitu yang pertama ada faktor internal perusahaan itu sendiri. Salah satu faktor internal yang menyebabkan gagal bayar hutang yaitu karena manajemen keuangan yang tidak baik. Dan yang kedua yaitu kebijakan pengelolaan risiko yang kurang efektif juga menjadi penyebab gagal bayar hutang perusahaan SNP Finance. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi gagal bayar hutang adalah situasi perekonomian yang sulit saat itu. Dan yang kedua, krisis keuangan global dan fluktuasi nilai tukar juga menjadi faktor eksternal yang berkontribusi terhadap gagal bayar hutang perusahaan SNP Finance. Lalu, apa sih dampak gagal bayar hutang dari SNP Finance? Yang pertama yaitu kreditur yang terdampak. Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance, lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Dan yang kedua, besar kerugian kreditur. Jika SNP Finance gagal membayar hutang, kreditur akan mengalami kerugian finansial, potensi kehilangan aset ataupun receivable yang sudah diberikan kepada SNP Finance. Selanjutnya, ada reputasi perusahaan. Artinya, gagal bayar hutang dapat merusak reputasi SNP Finance di mata kreditor dan pasar keuangan yang sulit mendapatkan pinjaman atau kredit tambahan di masa depan. Yang terakhir yaitu bantuan pemerintah. Jika SNP Finance mengalami kesulitan keuangan, tentu pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan pemerintah dapat berupa restrukturisasi atau penyertaan modal untuk mencegah kebangkrutan SNP Finance. Lalu, bagaimana analisis OJK sendiri terhadap kegagalan bayar hutang SNP Finance? Yang pertama yaitu pengawasan OJK terhadap SNP Finance. Sebelumnya, OJK bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan keuangan termasuk SNP Finance. OJK sendiri melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kegiatan dan operasional SNP Finance sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Lalu, apa saja sih temuan OJK terhadap SNP Finance? Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh SNP Finance selama pengawasan yaitu meliputi penggunaan dana nasabah yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak mentaati prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Artinya, SNP Finance kurang manajemen keuangannya dengan baik. Lalu, bagaimana aksi OJK terhadap SNP Finance? Yang pertama ada denda yang diperkenakan untuk SNP Finance. Sebagai tindak lanjut temuan pelanggaran, OJK tentu memberikan sanksi berupa denda kepada SNP Finance. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan dan mendorong pematuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Selain denda, OJK juga melakukan pembekuan izin operasional kepada SNP Finance. Pembukaan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan mencegah kerugian yang lebih besar yang mungkin akan terjadi ke depannya. Lalu, sekian langkah yang telah dilakukan oleh OJK. Dampak tindakan pemerintah itu apa saja? Yang pertama, berdampak pada konsekuensi pembekuan izin operasional. Artinya, pembekuan izin operasional SNP Finance berdampak pada terhentinya kegiatan operasional perusahaan. Akibatnya, nasabah dan pihak terkait lainnya akan mengalami ketidaknyamanan dan ketidakpastian nasib terkait investasi atau pinjaman mereka. Dan yang kedua yaitu adanya tanggapan pasar dan publik. Tindakan pemerintah terhadap SNP Finance mencerminkan komitmen untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Tanggapan dari pasar dan publik biasanya bervariasi tergantung pada persepsi dan kepentingan pihak masing-masing. Lalu, bagaimana sih upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus SNP Finance ini? Dan yang pertama yaitu mengambil dari penjualan SNP Finance itu sendiri. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjual SNP Finance. Yang kedua yaitu memperinci proses perusahaan SNP Finance terhadap pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan SNP Finance. Dan terakhir, menjelaskan manfaat dan dampak dari penjualan SNP Finance. Yang kedua, yaitu upaya kerjasama dengan kreditur. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk bekerjasama dengan kreditur. Yang kedua, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kesepakatan yang dengan kreditur. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan manfaat dari kerjasama dengan kreditur. Langkah terakhir yaitu menganalisis risiko dan tantangan dalam menjalin kerjasama dengan kreditur. Lalu bagaimana sih tindak lanjut penyelesaian kasus SNP Finance ini? Yang pertama yaitu diambil dari hasil penjualan SNP Finance. Langkah yang pertama yaitu menganalisis hasil dari penjualan SNP Finance. Yang kedua yaitu menjelaskan manfaat dan dampak hasil penjualan SNP Finance. Yang ketiga, menyajikan data dan angka yang mendukung hasil penjualan SNP Finance. Dan yang keempat, menjelaskan serta langkah selanjutnya setelah penjualan SNP Finance itu apa. Dan langkah yang kedua bisa dengan mengambil dari likuidasi aset SNP Finance. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu memperinci proses likuidasi aset SNP Finance, dan yang kedua adalah menganalisis manfaat dan dampak dari likuidasi aset SNP Finance. Yang ketiga bisa dengan menjelaskan upaya apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan nilai likuidasi aset. Yang keempat bisa menjelaskan langkah-langkah untuk penyelesaian kasus melalui likuidasi aset. Dan yang terakhir juga bisa dengan penyelesaian atau pelunasan hutang SNP Finance. Langkah yang pertama bisa dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelesaian hutang SNP Finance. Langkah yang kedua bisa dengan memaparkan jenis-jenis hutang dan cara penyelesaiannya. Tentu setiap jenis hutang akan berbeda cara pelunasannya. Dan yang ketiga bisa dengan menganalisis dampak dan manfaat dari penyelesaian hutang SNP Finance. Langkah yang terakhir bisa dengan menyajikan data dan angka yang mendukung penyelesaian hutang SNP Finance. Sekian penjelasan dari saya terkait memaparkan kasus PT SNP Finance. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.